Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga Ibu doakan, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan kelapangan oleh Allah. Semoga kita semuanya dimudahkan ya dalam segala hal, terutama hari ini dalam menuntut ilmu tentang evidence-based medicine. Ya, ini adalah salah satu topik kuliah yang sangat Ibu sukai gitu ya, karena kalau dosen Ibu dulu pernah bilang ketika Ibu kuliah di UCL di London waktu itu, bahwa sebenarnya core dari apa yang namanya suatu plan terapi yang kita akan formulasikan gitu ke pasien, itu core-nya itu adalah bagaimana kita mencari EBM-nya itu secara tepat, kemudian bagaimana merumuskan masalahnya secara tepat, kemudian bagaimana cara menemukan EBM-nya itu secara tepat, dan bagaimana menelaah secara kritis dari EBM yang kita dapatkan itu dengan tepat juga. Seperti itu, lalu baru setelah tepat diimplementasikan ke pasien. Ya, kali ini kita akan membahas langkah pertama EBM, yaitu merumuskan pertanyaan klinis dengan metode PICO, ya. Nah, untuk awalnya itu Ibu mau preview dulu sebelum kita membicarakan tentang PICO ini. Ibu akan menyampaikan gitu tentang EBM. Jadi kita akan flashback kembali tentang EBM itu apa, yaitu adalah bukti ilmiah. Jadi ketika kita melakukan pengobatan itu harus berdasarkan bukti gitu ya, harus berdasarkan bukti ilmiah yang valid gitu. Dan untuk EBM pun juga tidak langsung asal gitu ya. Jadi dalam EBM itu nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapannya ini yang akan kita kupas kali ini, itu adalah langkah pertama dulu. Jadi sebelumnya mungkin overview-nya adalah secara prinsip yang menjadi dasar praktik evidence-based medicine itu adalah bahwa setiap perilaku atau tindakan medis itu harus dilandasi suatu bukti ilmiah yang telah diuji kebenaran dan tingkat kemanfaatannya untuk pasien. Nah, kalau bagi farmasis itu artinya adalah segala tindakan dalam rangka pengobatan, kemudian pemilihan jenis obat, pemilihan jenis sediaan dan cara pemberian obat, maupun konsultasi tentang obat itu harus didasarkan bukti ilmiah yang sudah valid, terkini, dan juga bermanfaat. Nah, dengan kemajuan di bidang teknologi informasi saat ini, itu kan internet itu dapat digunakan untuk memperbarui segala informasi yang diinginkan. Jadi penelaahan lebih jauh itu diperlukan sebelum mempercayai informasi baru tentang obat. Jadi tidak semua informasi yang didapatkan itu bisa dipercaya dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan terapi untuk pasien. Jadi kita itu harus betul-betul bisa mendapatkan informasi yang bisa dipercaya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan terapi untuk pasien. Kalau misalnya salah-salah nanti kasihan pasiennya gitu kan. Jadi itu juga tanggung jawab moral kita juga. Kemudian kita juga mempunyai kewajiban juga untuk yaitu sebagai bentuk tanggung jawab moral kita untuk melakukan langkah yang tepat.
Nah, keterampilan memperoleh informasi dengan cepat dan tepat melalui internet itulah akan sangat menunjang tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang farmasis dalam praktek profesionalismenya. Jadi informasi itu dapat diperoleh dari mana saja, baik internet, jurnal publikasi ilmiah, bisa buku terbaru, kemudian sharing-sharing dengan tenaga kesehatan lain, kemudian pengalaman dengan tenaga kesehatan lain atau pengalaman kita sendiri secara empiris maupun seminar-seminar atau kursus-kursus kesehatan yang diselenggarakan. Nah, tentang EBM itu meskipun banyak keuntungannya, tetap EBM itu memiliki beberapa keterbatasan. Jadi yang pertama itu kan tidak cukup data untuk menjawab pertanyaan klinis tertentu. Jadi itu ada keterbatasannya, terutama kalau belum ada penelitian yang terbaru yang misalnya meneliti tentang terapi obat tertentu misalnya. Kemudian tidak mudah juga mengaplikasikan hasil penelitian ke masyarakat umum. Karena bahasanya kita kalau misalnya mau menyampaikan ke masyarakat umum tuh bahasanya ya harus menggunakan bahasa-bahasa manusia gitu ya yang bisa dipahami oleh eh, publik seperti itu. Karena kan kalau bahasa penelitian kan mungkin orang-orang yang berpendidikan saja gitu yang bisa mentelaah secara kritis, kemudian yang bisa menerima kesimpulan atau bisa membaca kesimpulan secara kritis. Tapi kan kalau masyarakat umum kan belum tentu. Jadi gimana caranya kita eh, nantinya menjadi peneliti itu juga harus apa ya, aplikatif gitu, harus harus bisa adaptif gitu dalam penyampaian hasil penelitian kita ke masyarakat umum. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan EBM yang lain adalah keterbatasan akses ke sumber informasi dan juga keterbatasan waktu. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka ya diperlukan beberapa sarana gitu istilahnya untuk membantu terselenggaranya EBM dengan baik. Misalnya adalah ini artikel jurnal evidence base, kemudian systematical review atau kumpulan guideline, kemudian kemampuan menilai validitas dan relevansi literatur dengan melakukan critical appraisal itu. Critical appraisal itu adalah menelaah atau mengkaji jurnal secara kritis. Kemudian juga sistem informasi teknologi yang memudahkan akses sumber informasi dan juga kemauan farmasi sebagai long life learner dan semangat untuk memperbaiki kondisi klinis pasien. Nah, untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan valid sesuai kebutuhan, itu farmasis itu dituntut untuk menerapkan strategi EBM itu dalam penelusuran literatur. Jadi prinsip EBM dalam pencarian pustaka itu adalah sebagai berikut, yaitu adalah kita itu harus bisa gimana caranya merumuskan problem atau permasalahan klinis itu dengan susunan PICO. PICO itu nanti ada patients-nya, kemudian ada intervention-nya apa atau intervensinya apa, maksudnya terapinya apa, kemudian komparatif harus ada komparatifnya, kemudian outcome apa gitu yang diharapkan apa yang diharapkan oleh kita gitu, hasil luarannya ke pasien itu yang diharapkan itu apa gitu. Itu harus jelas, itu bisa menggunakan metode PICO. Kemudian yang nomor dua itu adalah menentukan kata kunci atau keywords yang diambil dari permasalahan klinis sebagai dasar pencarian literatur. Jadi setelah kita tadi merumuskan problem atau permasalahan klinisnya, dengan PICO itu tadi kita dapat PICO-nya itu apa, kemudian dari PICO ini yang dijadikan atau diterjemahkan ke dalam keywords untuk mencari atau keywords atau kata kunci untuk mencari literatur yang akan kita gunakan, yang akan kita aplikasikan, yang akan kita telaah nantinya.
Kemudian nomor 3 itu adalah menentukan sumber informasi atau literatur yang akan digunakan sesuai permasalahan klinis yang dihadapi. Nah, ini bisa memakai internet itu tadi ya. Kemudian setelah kita menemukan literaturnya, kita menemukan entah itu jurnal, entah itu buku, entah itu guideline, entah itu sistematik dan lain sebagainya. Itu setelah itu kita melakukan apa? Telaah jurnal atau dikaji jurnalnya. Itu namanya ilmu critical appraisal. Jadi kita mengkaji apakah jurnalnya itu valid atau tidak seperti itu. Nah, nanti ada checklistnya. Apakah jurnalnya atau apakah publikasi penelitiannya itu valid dan bisa diaplikasikan ke terapi pasien kita. Nah, nanti ada checklistnya. Yang umum digunakan tuh biasanya stroke checklist gitu ya, namanya stroke checklist. Nanti akan kita belajar ke pertemuan yang lebih lanjut. Kemudian yang kelima, setelah kita melakukan critical appraisal atau telaah jurnal atau telaah literatur yang kita temukan, setelah kita menemukan menemukan literatur dari internet, maka yang kelima adalah menentukan apakah literatur tersebut itu sesuai dengan pikonya itu tadi, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan klinis yang kita susun. Dan apakah dapat memecahkan permasalahan klinis dengan memperhatikan nilai-nilai dan juga pilihan pasien. Jadi, evaluasi hasil implementasi pemecahan permasalahan klinis itu kalau pada pasiennya maka pilih problem klinis atau pertanyaan yang muncul saat mengobati pasien. Misalnya apa? Misalnya adalah pertanyaan klinisnya, apakah spironolakton itu bisa menyebabkan kadar kalium yang meningkat gitu? Dan apakah bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal atau akut kidney injury gitu, pemakaian spironolakton. Nah, itu misalnya dari pasiennya. Kemudian pertanyaannya, ciptakan pertanyaan klinis sesuai problem PICO dan tentukan kata kunci. Lalu lanjutkan pencarian dan pilih sumber informasi. Kemudian dinilai sumber informasinya, dievaluasi apakah sumber informasinya itu valid dan sesuai. Nah, ini namanya prosesnya itu adalah critical appraisal atau telaah jurnal atau telaah literatur. Kemudian setelah kita menemukan bahwa oke, jurnalnya ini ternyata setelah di checklist, pakai stroke checklist misalnya, ternyata valid dan sesuai dan ternyata ini applicable gitu untuk diterapkan ke pasien kita. Maka lalu kembali lagi ke pasien, kemudian kembali lagi ke problem klinis yang kita temukan dari pasiennya, misalnya apakah itu tadi, apakah ini pasien itu kok nilai kaliumnya kok meningkat, apakah ini nilai kaliumnya meningkat, kemudian creatinine clearance-nya kok creatinine clearance-nya juga menurun begitu, jadi fungsi ginjalnya menurun gitu. Nah, ini apakah karena spironolakton atau tidak gitu. Nah, misalnya problem klinisnya adalah statement tersebut itu tadi. Nah, kembali ke pasien, gabungkan literatur yang sudah kita temukan dengan keahlian klinis dan pilihan pasien. Oh, ternyata ketemu bahwa spironolakton itu kan diuretik, hemat kalium sehingga dia mempertahankan kalium gitu ya, mempertahankan kalium di dalam ginjal gitu misalnya. Jadi itulah yang menyebabkan creatinine clearance-nya menurun misalnya. Oh, ternyata problem klinis kadar kalium pasiennya itu tinggi. Oh, ternyata karena spironolakton. Jadi setelah kita menemukan literatur yang tepat bahwa spironolakton itu bisa menyebabkan misalnya akut kidney injury yang secara akut itu tadi,
Terus setelah kita menemukan literaturnya, kembali lagi ke pasien, kemudian evaluasi kembali hasil dengan kondisi pasiennya. Oh, ternyata kok ada jurnal yang menyebutkan seperti itu. Jadi, oke, spironolaktonnya kita hentikan terlebih dahulu. Misalnya seperti itu. Kemudian dalam merumuskan permasalahan klinis itu juga dikenal dengan istilah PICO. Jadi PICO itu singkatan dari P itu patients, kemudian interventionnya apa. Kita juga harus bisa merumuskan komparatifnya dan juga outcome-nya. Nah, untuk PICO itu adalah komponen yang terdapat ini nih. Jadi PICO itu adalah komponen yang terdapat dalam permasalahan klinis yang dirumuskan oleh apoteker terkait masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Misalnya itu tadi yang acute kidney injury, spironolakton menyebabkan acute kidney injury, itu permasalahan klinisnya. Nah, setelah PICO ditentukan, pertanyaan klinisnya itu dapat disusun. Jadi pertanyaan ini yang akan dicari jawabannya dengan menggunakan sumber informasi dan selanjutnya itu bisa digunakan sebagai pertimbangan pemilihan terapi gitu. Jadi untuk memudahkan pencarian sumber informasi, pertanyaan klinis itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe berdasarkan isi dan formatnya. Jadi berdasarkan isinya, pertanyaan klinis itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu diagnosisnya, kemudian terapinya apa, etiologinya apa, kemudian prognosisnya apa. Itu kalau berdasarkan isinya. Nah, secara format, pertanyaan klinis itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu adalah pertanyaan mendasar atau background dan juga pertanyaan lanjutan atau foreground. Contohnya itu adalah sebagai berikut. Jadi tipe pertanyaannya misalnya berdasarkan isi. Nah, kalau berdasarkan isi itu misalnya diagnosisnya, terkait diagnosisnya itu misalnya bagaimana diagnosis hipertensi. Kemudian kalau yang terkait terapi, apa gitu terapi terbaik untuk hipertensi stase 1 atau stadium 1. Kemudian kalau misalnya yang terkait etiologi atau penyebabnya, itu misalnya ya, apa penyebab demam tifoid atau apa penyebab hipertensinya. Kemudian prognosis, misalnya yang terkait dengan prognosis itu misalnya bagaimana prognosis hipertensi yang terkontrol itu atau bagaimana prognosis diabetes yang terkontrol itu gitu. Nah, kalau berdasarkan format itu ada background dan juga foreground. Nah, kalau background itu misalnya adalah apa terapi terbaik untuk diare anak gitu atau apa terapi terbaik untuk hipertensi. Kemudian foreground atau pertanyaan lanjutannya itu misalnya itu adalah misalnya lebih ke herbal gitu. Jadi enggak cuman obat-obatan kimia yang digunakan, tapi juga pertanyaan lanjutannya apakah herbal juga bisa digunakan? Apakah bawang putih itu dapat digunakan sebagai terapi hipertensi stadium 1 atau stase 1? Gitu ya. Kemudian eh, pertanyaan klinis itu tuh akan membantu dalam menentukan sumber informasi yang digunakan. Jadi pertanyaan klinis ini nih nanti akan membantu untuk menemukan sumber informasi yang digunakan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita formulasikan tadi. Jadi misalnya untuk pertanyaan tentang bagaimana terapi hipertensi stage 1 itu berdasarkan isinya itu pertanyaan tipe terapi. Jadi artinya farmasis tuh ingin mengetahui terapi terbaik untuk hipertensi stage 1 itu apa. Jadi saat kita melakukan penelusuran sumber pustaka, pertanyaan terapi itu dapat dijawab dengan mencari penelitian RCT atau randomized control trial
itu dengan confidence level yang tertinggi, itu diikuti dengan misalnya cohort, case control, dan case series sebagai pilihan terakhir. Kemarin level-level evidence sudah Ibu sampaikan ya. Memang yang bagus itu ada RCT, kemudian kumpulan-kumpulan RCT, systematic review. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh menentukan kata kuncinya. Jadi kata kunci itu diperoleh dari PICO dan juga good clinical question atau pertanyaan permasalahan klinis yang telah disusun. Jadi untuk dapat menentukan kata kunci yang tepat itu diperlukan latihan. Jadi berikut itu adalah contoh permasalahan klinis yang diikuti dengan perumusan PICO dan juga penentuan kata kunci. Nah ini nih, sekarang kita akan praktek langsung gimana cara merumuskan pertanyaan klinis dengan PICO dan bagaimana menentukan kata kunci setelah kita merumuskan PICO-nya. Jadi misalnya ada kasus nih, jadi seorang pasien datang ke apotek tempat kita praktek. Dan pasien tersebut ingin menurunkan tekanan darahnya dengan mengkonsumsi bawang putih. Pasien berharap bawang putih itu dapat menggantikan obat diuretik yang selama ini digunakan untuk mengontrol tekanan darahnya. Nah, tentunya sebagai farmasis kita mempunyai naluri gitu untuk mencari gitu. Apakah bawang putih itu bisa nggak sih sebenarnya digunakan untuk hipertensi gitu? Misalnya hipertensi stage 1 biar tekanan darahnya terkontrol. Maka penyelesaiannya itu yang pertama dilakukan itu adalah dengan menyusun problem klinisnya, itu menggunakan PICO. Jadi problem klinis untuk kasus tersebut itu adalah hipertensi. Ini adalah P-nya ya, problem klinisnya. Patients-nya. Kemudian pasien ingin mengkonsumsi bawang putih. Nah, ini merupakan intervensi yang ingin diberikan. Ini I-nya ya, intervention-nya. Kemudian pasien telah mendapatkan terapi rutin diuretik untuk mengatasi hipertensinya. Jadi di sini diuretik sebagai obat kimianya itu merupakan komparatif atau pembandingnya untuk terapi hipertensinya. Jadi kita harus menemukan komparatifnya apa. Yang artinya C ya di sini ya. Dan outcome-nya apa? Jadi hasil yang diinginkan itu apa? Itu adalah tekanan darah yang terkontrol. Nah, dari permasalahan yang dialami pasien didapatkan PICO sebagai berikut. P-nya itu adalah hipertensi. Intervention-nya hipertensi. I-nya hipertensi ini maksudnya problem klinisnya ya. Kemudian intervensinya apa? Bawang putih. Yang pengen kita cari itu bawang putih. Apakah bisa menurunkan tekanan darah? Kemudian komparatifnya itu adalah diuretik. Kemudian outcome-nya adalah hipertensi terkontrol. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menyusun suatu pertanyaan klinis yang tepat atau good clinical practice setelah kita menyusun PICO-nya. Jadi, pertanyaan klinis untuk pertanyaan tersebut setelah kita menentukan PICO-nya itu adalah apakah mengkonsumsi bawang putih itu dapat menurunkan hipertensi yang selama ini diterapi dengan diuretik. Nah, itu pertanyaan klinisnya yang muncul, yang kita munculkan. Kemudian yang ketiga langkahnya itu adalah menentukan tipe pertanyaannya. Jadi tipe pertanyaannya di sini adalah terapi berarti. Tipe pertanyaannya adalah terapi. Jadi terapi bawang putih. Terapi menggunakan non kimia, menggunakan herbal. Kemudian yang keempat, langkahnya setelah kita menentukan pertanyaan klinisnya adalah menentukan kata kunci untuk mencari sumber informasi berdasarkan PICO itu tadi. Jadi kata kunci yang kita dapat, yang bisa kita gunakan itu adalah kata kunci yang digunakan untuk mencari jurnal atau literatur di internet. Ini adalah hipertensi
dapat bawang putih, kemudian dapat diuretik, kemudian kita dapat kata kunci hipertensi yang terkontrol. Nah, kemudian step 5 itu karena literatur itu kebanyakan yang oke gitu dalam literatur terpublish in English, dalam bahasa Inggris. Jadi yang kelima itu adalah mengganti kata kunci itu dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris untuk dimasukkan dalam database literatur. Jadi misalnya tadi kata kuncinya dapat hipertensi, maka diganti hypertension. Bawang putih jadi garlic, diuretik, kemudian hipertensi terkontrol, manage hypertension, hipertensi yang termanage atau hipertensi yang terkontrol. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah itu, kemudian setelah dapat keywordnya, maka sudah selanjutnya adalah mencari literaturnya di internet menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris tersebut untuk dimasukkan ke misalnya Google Scholar seperti itu. Kemudian kalian dapat apa nanti dari keyword tersebut? Nah, biasanya nanti terus dapat literatur-literatur yang disuggestkan oleh si Mbah Google gitu. Apa saja, nah nanti diklik. Baru setelah diklik kalian baca literaturnya apa, dicari yang terbaru, jadi literatur yang terbaru, kemudian level penelitiannya itu kalian lebih milih nanti kalau bisa ya levelnya yang tertinggi dulu, misalnya RCT yang metodenya randomized control trial seperti itu. Kalau bisa ya, kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya baru di level-level yang di bawahnya. Misalnya ya cohort seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian klik, kemudian dapat ternyata ada penelitiannya. Kemudian ternyata setelah dapat penelitiannya, nah kalian nggak bisa langsung baca kesimpulannya, langsung diaplikasikan, yuk langsung percaya terhadap literatur tersebut. Sebelum kalian mengaplikasikan literatur tersebut, literaturnya itu ditelaah terlebih dahulu kevalitannya, ditelaah. Jadi ditelaah namanya kritisi jurnal, kritisi literatur, kemudian telaah literatur atau yang namanya critical appraisal. Nah, itu ada checklistnya nanti. Nanti kita sampaikan ya checklistnya apa saja untuk melakukan telaah jurnal itu. Kalau yang umum bisa menggunakan stroke checklist, biasanya Ibu menggunakan stroke checklist ya. Nah, baru nanti kalau misalnya kita sudah melakukan kajian jurnalnya, isinya jurnalnya, misalnya metodenya sudah tepat, kemudian oh ini applicable, bisa diaplikasikan, ini level evidence-nya tinggi nih, RCT nih, atau misalnya, ini systematic review nih, oke nih, kayak gini. Nah, kalau misalnya kita sudah yakin level evidence-nya bagus gitu, baru bisa aplikasikan ke baru kita baca kesimpulan jurnalnya, kemudian baru diaplikasikan ke pasien kita, ke plan terapi kita ke pasien. Seperti itu ya. Itu contoh-contoh cara merumuskan masalah. Ini masih step 1. Kita bahas step 1 terlebih dahulu, yaitu merumuskan pertanyaan klinis. Nah, ini adalah latihan. Jadi latihannya adalah ada 3 kasus. Ibu minta kalian latihan sendiri di rumah. Ibu minta kalian latihan sendiri di rumah. Kemudian seperti biasa, susunlah PICO, Good Clinical Question, tipe pertanyaan dan juga keyword untuk kasus berikut. Tahapan-tahapannya sesuai dengan yang Ibu berikan tadi di atas. Jadi, Ibu minta kalian untuk menyusun ini tugas ya, ini tugas. Ini ada 1, 2, 3. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, jadi disusun seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu contohkan tadi. Kemudian diketik dengan format bebas.
dengan format bebas, diketik di Word, kemudian dikirimkan ke Ibu sebelum pertemuan EBM yang selanjutnya. Jadi 1 hari sebelum pertemuan kuliah yang selanjutnya ini tugasnya sudah harus dikirim ke email. Kenapa kok Ibu itu kayak ngasih tugas terus. Bosan Bu dengan tugas. Ya gimana? Soalnya kita harus latihan gitu. Kita harus latihan karena ini core-nya terapi terapi kepasian. Ketika kita akan menyusun plan terapi kepasian itu core-nya itu adalah mencari EBM itu tadi. Kemudian mencari EBM itu tadi, tahapan pertama yang harus dilakukan ya adalah menyusun itu tadi, susun PICO, good clinical question, tipe pertanyaan dan juga keyword terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya tidak paham dasarnya ini dulu ya bagaimana kita akan menelaah jurnal secara kritis nantinya kalau step pertamanya sudah belum paham terlebih dahulu gitu. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini tugasnya nanti dikumpulkan by email seperti biasa. Kemudian 1 hari sebelum perkuliahan EBM yang selanjutnya. Kasusnya ada 3, disusun. Latihan, latihan, dan latihan. Selamat mengerjakan. Oke, nanti setelah latihan nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.